Halo semuanya, selamat datang. Oke, di sini kita bakal ngebahas tuntas soal langkah-langkah paling awal buat jadi aparatur sipil negara atau yang biasa kita sebut ASN. Tujuannya simpel aja sih, kita mau bikin proses yang kelihatannya ribet ini jadi gampang banget buat dipahami. Yuk, langsung mulai. Nah, pertanyaannya, familiar nggak sih buat kamu mau jadi ASN tapi bingung mulai dari mana? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasa kayak gini. Makanya, kita di sini bakal kasih kamu semacam peta jalan yang jelas, biar nggak bingung lagi. Oke, mari kita bedah satu persatu. Langkah pertama yang paling fundamental, yang paling dasar nih, adalah kamu harus paham dulu kalau ada dua pintu masuk utama buat jadi ASN. Serius, memilih jalur yang tepat sesuai dengan kondisi kamu sekarang itu kunci awal biar sukses. Oke, bedanya apa sih? Gini-gini, di satu sisi kita punya CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Nah, ini tuh jalurnya buat kalian para pelamar umum. Mungkin yang baru lulus kuliah atau yang mau mulai karir dari nol di pemerintahan. Posisinya macam-macam, dari staf administrasi sampai analis kebijakan. Terus di sisi lainnya ada PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kalau yang ini khusus banget buat mereka yang udah punya pengalaman kerja. Pala tenaga profesional atau honorer. Biasanya buat ngisi posisi-posisi fungsional kayak guru atau tenaga kesehatan. Jadi pertanyaannya simpel, kamu ini pelamar baru atau emang udah pro di bidangnya? Oke, setelah kamu tahu mau lewat jalur mana, pertanyaan berikutnya adalah prosesnya apa aja sih? Untungnya alurnya tuh udah terstruktur banget, jelas. Yuk kita lihat 4 tahapan utama yang bakal dihadapi sama setiap calon ASN. Semuanya itu dimulai dari nomor 1, pendaftaran di portal resmi SSCASN. Disinilah kamu bikin akun, isi data, dan unggah semua dokumen yang diminta. Tahap kedua, ada seleksi administrasi. Di sini, panitia bakal ngecek, verifikasi, semua berkas kamu lengkap dan sah atau enggak. Kalau lolos, baru deh kamu maju ke tahap 3, tes kompetensi dasar atau SKD. Ini isinya tes wawasan kebangsaan, intelijensi umum, sama karakteristik pribadi. Dan yang terakhir, tahap keempat, tes kompetensi bidang atau SKB. Nah, ini tesnya lebih spesifik, buat nguji kemampuan teknis kamu sesuai sama posisi yang kamu lamar. Jadi, ya, ini 4 gerbang yang harus kamu lewatin. Oke, kita udah bahas soal jalur dan tahap-tahapnya. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, ada satu aturan emas yang benar-benar wajib kamu tahu. Paham soal ini bisa ngehindarin kamu dari masalah besar, terutama dari penipuan. Aturan ini tuh benar-benar jadi fondasi dari seluruh proses seleksi yang jujur, adil, dan transparan. Jadi, tolong perhatikan baik-baik ya. Saya ulangi sekali lagi deh, biar jelas banget. Seluruh proses seleksi itu gratis. Nggak ada tuh yang namanya biaya pendaftaran, biaya biar lulus, atau biaya siluman apapun. Sama sekali nggak ada. Jadi kalau ada orang, ada oknum, yang nawarin bantuan kelulusan terus minta duit, udah, itu 100% penipuan. Penting banget buat diingat, integritas itu mulai dari sini. Dan proses yang resmi itu nggak akan minta uang sepeser pun dari kamu. Sekarang kamu udah punya gambaran dasarnya nih. Jalurnya udah tahu, tahapannya udah jelas, aturan emasnya juga udah paham. Terus, habis ini ngapain? Gimana caranya biar bisa gerak maju? Langkah selanjutnya sebetulnya simple banget, tapi sangat-sangat vital. Jaga sumber informasimu. Pastikan kamu cuma ngikutin website dan media sosial resmi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Semua jadwal, syarat, pengumuman resmi, semuanya bakal keluar dari sana. Artinya apa? Kamu harus cuekin, abaikan semua sumber-sumber yang nggak resmi, apalagi calo. Pokoknya fokus cuma ke sumber terpercaya, biar nggak ketinggalan info, atau yang lebih parah, ketipu. Jadi setelah tahu semua ini, jalurnya, tahapannya, dan prinsip utamanya yang paling penting, pertanyaan terakhirnya balik lagi ke kamu. Dengan bekal informasi yang jelas ini, siapkah kamu untuk mengambil langkah pertama buat mengabdi pada bangsa?